Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Gerombolan Roy Panci kedatangan anggota baru yang baru keluar dari penjara. Siapa lagi kalau bukan Bambang Tri. Bambang Tri langsung koar-koar di acaranya Aiman Rakyat Bersuara. Bambang Tri mengaku miliki bukti baru untuk menyerang Pak Joko Widodo. Yang lucunya nih ya, ketika ditanya bukti itu didapat dari mana, ternyata bukti itu dapatnya dari media sosial. Pas cocok, Bambang Tri ini gabung dengan Roy Panci. Segala bukti itu dapatnya dari media sosial. Selain itu ada juga video yang mana gerombolan Roy Suryo CS diusir dari acara Rakyat Bersuara. Ini tidak ditampilkan di televisi. Dan yang terakhir, pengacara Pak Jokowi beri bocoran terkait perkembangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Sepertinya dalam waktu dekat akan ada tersangka. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang ijazah UGM ya, saya itu menemukan dokumen yang di situ ada stempelnya ya kan. Stempelnya itu aja aneh, punyanya Jokowi, bukan fakultas tapi fakultat. Sehingga saya yakin itu buatan Pasar Pramuka seperti kata Bang Victor ini. Anda dapatkan dari mana ijazah Pak Jokowi UGM? Gimana? Dapat dari mana? Ya, itu kan Pak Jokowi sendiri sudah ngunggah-ngunggah itu lewat channel Bajai itu. Pak Jokowi ngunggah? Saya belum pernah mendengar itu. Iya, ada itu waktu Pak Jokowi ngunggah ijazah sendiri? Ya saya juga, Pak Jokowi timnya lah. Oke. Ya. Maksudnya yang mana nih? Maksudnya siapa itu, Pak? Gimana? Namanya siapa yang mengunggah? Timnya Jokowi. Ingat saya itu Bajai apa gitu. Anda punya fotonya nggak? Ada semua. Nanti coba dikirimkan ke tim kami ya. Jadi Anda meyakini bahwa itu adalah ijazah Pak Jokowi yang mengunggah timnya Pak Jokowi? Ya. Bajai, saya belum pernah mendengar itu. Bajai News atau apa gitu loh pokoknya. Dari mana Anda tahu channelnya itu? Itu adalah ijazah Pak Jokowi? Saya kan juga itu. Ya kan bisa aja dia bohong. Ya kalau yang bohong yang ngunggah itu dong. Memalukan. Gak taunya dapatnya dari sosial media juga. 11-12 cocok lah gabung sama Roy Suryo CS ya. Bambang Tri keluar dari penjara bukannya tobat, ini malah tambah kumat. Sepertinya Bambang Tri udah rindu masuk penjara lagi nih ya. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Lanjut kita ke video berikutnya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Pak Bentar, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia tanyakan saya. Dia Bambang Tri. Bambang Tri penjilat. Kenapa dia penjilat? Saya mengatakan penjilat. Kau ngerti perkara. Balik lagi. Saya bersuara. Nggak boleh, udah nggak boleh. Siapa? Memang dirimu siapa? Udah bang. Dirimu siapa? Udah. Siapa itu? Udah. Siapa itu? Iya, tapi jangan tampil. Ya udah. Bapak tahan dulu, Pak. Harus menjamin keselamatan. Ada, timnya ada. Pasti. Ini nggak ditampilkan di TV teman-teman. Ini waktu jeda ya, waktu iklan. Lu nggak lihat tadi ngomong ke Yang mana? Topi. bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Di belakang. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Di sini boleh bicara soal debat argumentasi, ya. Bukan soal fisik. Bukan soal fisik. Inilah ya gerombolannya Roy Suryo CS ini, bukan pakai otak ya, pakai otot. Diusir sama Aiman.
Saya nggak mau. Intinya, ya saya sampaikan nih, proses sudah di ujung. Ya, berkas sudah lengkap. Saya minta Kapolda Metro Jaya segera tetapkan tersangka, kirim berkas. Kalau perlu dilakukan penahanan, tahan. Nah, sekarang silakan bertanya dengan pengacaranya langsung, Pak Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini yang perlu saya jelaskan juga. Berbeda tindak pidana delik aduan biasa dengan delik aduan ITE. Ya. Kenapa? Kalau di ITE itu yang menjadi identitas adalah link. Ya, karena di ITE itu kita kenal ada azas anonymous, artinya bisa orang yang tidak dikenal atau menggunakan identitas palsu. Kedua, borderless, dia bisa di luar negeri dan dimanapun juga. Dengan asas itu maka memang dari awal yang kita laporkan adalah adanya 24 link objek yang melakukan tindak pidana fitnah kepada Bapak Jokowi. Dari hasil ini rupanya penyidik sudah melakukan penyelidikan secara komprehensif, memeriksa begitu banyak saksi, menyita begitu banyak alat bukti, dan akhirnya pada satu kesimpulan bahwa perkara ini bisa naik ke penyidikan. Intinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi benar adanya, bahwa betul telah terjadi tindak pidana fitnah dan berbagai macam lainnya. Nah, dari sini semua tinggal tugas berikut dari penyidik adalah menentukan siapa saja tersangkanya dan melengkapi alat bukti. Kami sebagai pelapor terus mengikuti perkembangan dan sampai hari ini saksi sudah diperiksa lebih dari 100 orang. Baik teman-teman kuliah Pak Jokowi, teman SMA, teman SMP, guru-guru sekolahnya, dosen dan segala macam. Nah, terkait dengan laporan ini, sekarang ini yang saya ikuti adalah sebentar lagi akan memeriksa lagi pendalaman ahli dan setelah itu nanti akan dilakukan gelar untuk menentukan tersangka. Ya, kita untuk menentukan tersangka. Hukum saja. Ya, kembali lagi Pak Jokowi sih dari awal tidak minta buru-buru, lakukan secara hati-hati, komprehensif. Ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sebaliknya, orang yang sudah bertanggung jawab malah bisa ringan bebas. Betul. Dan begitu saya mengharapkan dukungan dari masyarakat. Ya. Mari kita kawal proses hukum ini agar semua kebenaran terbuka, agar bisa terlihat apakah ijazah Pak Jokowi selama ini palsu atau asli. Artinya apa? Agar kebenaran bisa terungkap dan keadilan bagi Pak Jokowi bisa diwujudkan. Ya. Jadi kembali lagi kenapa kita tidak tunjukkan? Karena kita tahu kalau ini diberikan justru membuat masalah semakin besar. Ya. Isu semakin berkembang, ya, tuduhan-tuduhan semakin berkembang dan tidak ada manfaatnya. Ya. Kembali lagi, sekali kalau menguji keaslian ijazah, apakah bisa dilihat dari mata? Kembali jawabannya apa? Lapor sudah dilakukan pertama di baris skrip, sekarang kedua kali. Bahkan yang kedua ini cukup hebat. Ijazah Pak Jokowi tidak hanya dibandingkan dengan teman seangkatan di kehutanan, tapi dengan fakultas lain. Makanya ratusan bukti disita, termasuk penyelesaian skripsinya. Itu juga diuji dengan fakultas lain. Karena sama-sama dicetak di perdana. Betul nggak ada kesamaan dari tahun kertas, jenis tinta segala macam. Dan semua itu sudah dilakukan oleh Polda. Yang menarik adalah nanti kita saksikan kalau memang hasil persidangan, masyarakat bisa mengikuti dan masyarakat bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan intinya Bapak Insinyur Joko Widodo menantikan itu di persidangan, ya. Benar kan? Dan beliau berjanji akan menunjukkan langsung kepada publik, ya. Selain Pak Jokowi juga kan dari Rasul juga menantikan di persidangan, Bang, ya. Intinya kemungkinan besar dalam waktu dekat akan ada tersangkanya. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Jangan lupa like dan share. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.